Iya, mantap. Kita dulu kasih yang haus. Jangan saja jalan nafas kan. Siap buat goyang semua. Suaranya
goyang. Dari instruktur dulu. Karena saya jadi instruktur, saya tahu dulu. Udah mulai mengerti. Kenapa kok dulu ramalan tepuk tangan nonton? Tak panas kok. Suka bikin pusing. Kita dalam solidaritas, kita jaga persatuan. Kalau menang berprestasi, kita pasti jadi happy. Kita dalam solidaritas. Pilih nomor satu, hanya itu, satu itu. Kami juga paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar. Jokowi, amin. Nah, yang akan dipilih ada buat yang belum mendukung 01 masih pikir-pikir, kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Oh masih ini masih. Jokowi
Yes. Okay.
Kampanye perdana Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin berlangsung secara sukses, lancar, dan pasti heboh dihadiri oleh ribuan massa orang. Yang kedua, Pak Jokowi pasti bangga atas kehadiran warga Kawanua yang hari ini menyatakan sikap, dan saya yakin percaya atas nama TKN, ini bukan sikap politik biasa, tapi ini sikap politik ideologis orang Kawanua untuk menjaga Pancasila dan menyelamatkan Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan untuk warga Sulawesi Utara dan Kawanua. Lebih kuat lagi saudara-saudara, lebih kuat lagi. Ini tepuk tangan kemenangan kita tanggal 17 April. Ini tepuk tangan kita untuk calon presiden dan wakil presiden Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin. Ini tepuk tangan semangat kita untuk menjaga Pancasila dan menyelamatkan Indonesia. Yang terakhir, saudara-saudara, Prabowo Sandi bukan lawan tanding yang sebanding bagi Jokowi Maruf Amin. Teman-teman pers, silakan muat pernyataan penting ini. Jokowi Maruf Amin tidak layak disejajarkan dengan Prabowo Sandi. Jokowi pernah menjadi wali kota 2 periode, gubernur DKI Jakarta 1 periode, dan kemudian menjadi presiden. Prabowo karirnya hanya militer, kemudian dipecat oleh Dewan Kehormatan Partai. Lawan tanding Jokowi bukan Prabowo Sandi, tapi ancaman kita hari ini. Saya mengatakan di berbagai media dalam berbagai diskusi, tantangan warga Kawanua Sulawesi Utara rakyat Indonesia adalah mereka yang saya sebut gerombolan politik terorganisir, saudara-saudara. Mereka adalah kelompok yang selalu menjadikan agama sebagai topeng dan jubah, dan sebetulnya adalah gerakan politik kekuasaan untuk mengganti pemerintahan yang sah. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok yang mengusung ideologi transnasional yang dipaksakan masuk ke negara kita untuk mengganti Pancasila, ideologi yang sudah kita sepakati dan kita akan jaga. Satu-satunya presiden dalam sejarah Indonesia yang berani membubarkan kelompok yang saya sebut gerombolan politik terorganisir Hizbut Tahrir Indonesia hanya Jokowi. Dan ini ancaman serius kita. Bisa dibayangkan, mereka menjadi mesin produksi yang sangat efektif untuk menyebarkan hoax, kebohongan, menularkan virus kebencian, menyebarkan fitnah yang keji dan sangat biadab, adu domba atas nama sentimen dan agama. Dan ini harus kita nyatakan, di mana mereka berposisi, maka kita kaum nasionalis harus mengambil posisi berseberangan dan berlawanan dengan mereka. Sekarang dan keamanan, sekarang dan sekarang. Kalau ingat sejarah bagaimana negara bangsa ini didirikan, dibentuk ideologi Pancasila, apa yang dikonstruksi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada tim 9 yang dibentuk oleh Bung Karno. 4 orang mewakili kelompok keagamaan, mewakili golongan Islam. 4 orang mewakili kelompok kebangsaan, 3 beragama Islam dan 1 keyakinan. Dan 1 orang yang ikut mengambil momentum sejarah menentukan Pancasila sebagai ideologi, yaitu orang Sulawesi Utara, orang hebat yang bernama Mr. Ahmad Amis. Jadi Mr. Ahmad Amis, orang hebat, pejuang dan tokoh nasional mewakili kita Sulawesi Utara yang terlibat menentukan apakah Pancasila sebagai ideologi negara atau tidak. Di tengah pergumulan dan diskusi yang sangat kuat apakah ideologi agama atau ideologi Pancasila. Jadi kita tahu persis sekarang ancaman kita Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka berkumpul di mana, saudara-saudara? Mereka ada di mana sekarang? Mereka mendukung kekuatan politik mana, saudara-saudara? Mereka mendukung capres yang mana, saudara-saudara? Jadi kalau kita ingin setia kepada perjuangan Mr. Ahmad Amis, jika kita ingin setia kepada Pancasila dan Indonesia, tidak ada pilihan politik lain. Jokowi Maruf Amin yang akan menjaga Pancasila. Terima kasih warga Kawanua, terima kasih warga Sulawesi Utara. Kita tidak akan pernah rela, saudara-saudara, bendera merah putih harus diganti dengan warna lain.
Kita tidak akan menyerahkan nasib dan masa depan anak cucu dan generasi kita, saudara-saudara. Ideologi Pancasila diganti dengan ideologi lain. Atas nama Tuhan, saudara-saudara, saya ajak kita harus bersumpah di tempat ini. Pancasila final dan negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganti. Saudara-saudara, tanggal 17 April itu tidak untuk kepentingan Jokowi Maruf Amin. 17 April tidak untuk kepentingan kita, saudara-saudara. 17 April menentukan masa depan generasi kita dan anak cucu kita di masa mendatang. Kita harus berjanji, bersumpah atas nama Tuhan di tempat ini. Kita akan berikan apapun untuk Jokowi Maruf Amin. Kita akan korbankan apapun untuk Jokowi Maruf Amin. Karena sesungguhnya pemberian dan pengorbanan kita untuk tanah air Republik Indonesia tercinta. Caranya tidak cukup dengan tepuk tangan. Caranya tidak cukup dengan teriak tegap gempita, saudara-saudara. Jokowi menyarankan caranya memenangkan kita, menjaga Indonesia, menyelamatkan Pancasila adalah jangan pernah takut. Tanggal 17 April datang ke TPS, coblos tanda gambar Jokowi. Mereka menggunakan bola yang sama saat pilkada DKI. Saya sedikit memberi testimoni, izin Pak Leo, izin para senior. Satu-satunya senator Republik Indonesia 132 di saat pilkada DKI, saya yang mendeklar dan menyatakan menjadi relawan Ahok saat itu. Saya hanya ingin mengatakan di hadapan saudara-saudara, kalau Ahok harus kalah dalam pilkada DKI karena gubernur hari ini lebih hebat dan unggul program kerjanya, saya angkat topi dan memberikan penghormatan tertinggi. Tapi kalau Ahok dikalahkan karena bentuk matanya sipil dan dia etnis Tionghoa dan agama Nasrani, ini kebiadaban demokrasi negara ini didirikan oleh semua kelompok, golongan, suku, bangsa, dan agama. Tidak boleh ada satu kelompok yang merasa mayoritas suku bangsanya, mayoritas agamanya, merasa sebagai pemilik tunggal Republik ini. Tidak ada, saudara-saudara. Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan Konghucu punya hak yang sama atas negara ini karena punya saham yang sangat besar pada kemerdekaan negara ini. Suku-suku bangsa di tanah air ini punya saham yang besar dan kontribusi yang sama. Amin. Sehingga semua kita punya hak yang sama, terlibat mengurus masa depan negara. Amin. Mari kita berikan penghormatan kepada Jokowi Maruf Amin. Mari kita jaga Indonesia, mari kita selamatkan Pancasila. Amin. Bersumpahlah atas nama Tuhan. Yakinkan hati kita, isi kepala kita hari ini bahwa kita sedang berhadapan dengan musuh besar, ideologi transnasional yang dipaksakan masuk ke tanah air kita, dan kita sampai kapanpun akan menghadapi mereka, dan mereka adalah lawan kita. Jelas padat, dan itulah yang sedang selalu dilancarkan hingga fitnah terakhir juga yang menghantam Pak Jokowi tentang isu agama. Nanti kalau menang tidak boleh ada